Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini mengenai analisis kriteria investasi. Tujuan dari materi kali ini, hasil perhitungan kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit. Harus ingat ya, benefit itu penerimaan itu produksi dikali harga yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Biaya kemarin ada biaya investasi, ada biaya operasional. Ya, biaya operasional itu ada yang biaya tetap dan biaya variabel. Ya, biaya tetap itu biaya yang habis dalam satu kali pakai atau dalam satu kali proses produksi. Ya, yang tidak mempengaruhi jumlah output. Sedangkan biaya variabel, biaya yang habis dalam satu kali proses produksi dan biasanya mempengaruhi jumlah output. Output itu hasil produksi. Perkiraan benefit cash inflow dan perkiraan cost cash outflow. Ya, jadi benefit itu penerimaan, ya, uang kas masuk, cost itu biaya kas keluar, merupakan alat kontrol dalam pengembalian biaya untuk memudahkan dalam mencapai tujuan usaha atau proyek. Hasil perhitungan kriteria investasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penanaman modal. Ya. Jadi dari hasil perhitungan ini kita bisa mengambil keputusan, ya, misalnya menanamkan modal atau tidak di dalam suatu usaha atau suatu proyek. Kriteria investasi yang dapat digunakan NPV, IRR, Net BC, Gross BC, PP, dan ada beberapa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian keputusan yang timbul dari hasil analisis menerima atau menolak. Misalnya ada suatu proyek atau usaha, ya, jadi kita menerima atau menolak proyek tersebut. Ya, setelah kita lakukan analisis kriteria investasi ini, memilih satu atau beberapa proyek. Jadi misalnya ada beberapa proyek, ya, yang harus kita pilih. Misalnya kita pilih satu atau beberapa proyek yang layak. Kemudian menetapkan skala prioritas dari proyek yang layak. Jadi misalnya ada beberapa proyek yang layak, kita bisa melihat prioritasnya, mana yang kita akan hitungan kriteria investasi. Yang pertama itu net present value, sering disingkat NPV, ya. NPV ini merupakan net benefit, ya. Net benefit itu kata lainnya pendapatan. Pendapatan itu rumusnya penerimaan dikurang biaya yang telah didiskon, ya, atau di present value kan dengan menggunakan social opportunity cost of capital atau diskon faktor, ya. Rumus NPV sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N NB, ya, NB I dikali 1 plus I pangkat min N, atau NPV sama dengan, ya, sigma I sama dengan 1 sampai N NBI per 1 plus I pangkat N, ya. Jadi 1 plus I, ya, pangkat min N atau 1 per 1 plus I pangkat N ini merupakan social opportunity cost of capital, ya, atau yang disebut dengan diskon faktor, ya. Atau dengan rumus lain, NPV sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N benefit yang sudah di diskon faktor. Diskon faktor itu sudah di present value kan dikurang cost, ya, yang sudah di present value kan, ya, sama dengan NB yang sudah di present value kan. Nah, nanti dalam perhitungan kita pakai yang kedua saja, ya, lebih mudah memahaminya. Jadi kita cari dulu NB-nya, ya. Kita cari NB-nya. NB itu net benefit atau pendapatan, rumusnya penerimaan dikurang biaya, kita diskon faktorkan atau kita present value kan, ya. Kita present value kan, ya, dengan menggunakan diskon faktor, ya. Sekali lagi NB itu net benefit dikurang cost, ya, penerimaan dikurang biaya. Biaya itu terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional, ya. B, ya, yang di atasnya ada garis ini, benefit yang telah didiskon atau di benefit yang sudah di present value kan. C yang ada tanda garis di atas ini, cost yang telah didiskon atau cost, ya, biaya yang sudah di present value kan. I itu diskon rate, ini bukan diskon faktor, ya, diskon rate atau suku bunga, atau bisa pakai inflasi. N itu tahun atau waktu.
Nah, kriterianya setelah kita hitung NPV, ya NPV, jika NPV lebih besar dari 0, ya maka usaha atau proyek tersebut layak untuk dilaksanakan, ya. Jadi nilainya lebih dari 0. NPV kurang dari 0 itu usaha atau proyek tidak layak untuk dilaksanakan. NPV sama dengan 0, usaha atau proyek berada dalam keadaan break even point. DEP ini break even point, ya, dimana TR sama dengan TC. TR total revenue, penerimaan total, TC itu total cost, ya, biaya total dalam bentuk present value. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasional, dan pemeliharaan serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Ya, jadi dalam menghitung NPV kita membutuhkan biaya investasi, data biaya investasi, data biaya operasional, pemeliharaan serta perkiraan benefit, ya. Beberapa misalnya karet 25 tahun dari umur 5 tahun sampai 25 itu sekitar 20 tahun, jadi kita harus tahu benefit dari karet tersebut dari tahun ke-5 sampai tahun ke-25. Berikut contoh perhitungan NPV pada industri pengolahan hasil pertanian, misalnya tanaman tahunan, ya, hasil panen tanaman tahunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk membangun industri pengolahan hasil pertanian, diketahui dana investasi sebesar 35 juta. Investasi ini biasanya dikeluarkan di awal-awal tahun proyek, ya, baik tahun ke-0 maupun tahun pertama. Tahun ke-0 itu biasanya disebut dengan tahun persiapan. Contoh di sini, dan investasi ini dialokasikan selama 2 tahun, yaitu tahun persiapan sebesar 20 juta dan tahun pertama sebesar 15 juta, ya, totalnya 35 juta. Kegiatan pabrik dimulai setelah tahun kedua dari pengembangan konstruksi, ya. Jadi kegiatan produksi baru dimulai pada tahun kedua, ya, itu artinya benefit diterima baru tahun kedua, ya. Benefit kemarin itu penerimaan itu produksi kali harga. Jumlah biaya operasional dan pemeliharaan. Jadi dalam analisis kelayakan usaha ada 2 jenis biaya investasi dan biaya operasional. Biaya operasional dan pemeliharaan, ya. Berdasarkan rekapitulasi dari berbagai biaya pada tahun kedua sebesar 5 juta. Jadi biaya operasional dan pemeliharaan pada tahun kedua itu sebesar 5 juta per tahun, dan untuk tahun-tahun berikutnya seperti pada tabel 1. Yang bisa dilihat pada tabel 1. Benefit dari kegiatan industri ini adalah jumlah produksi dari pengolahan hasil pertanian, ya, tentunya dikali dengan harga. Kegiatan produksi dimulai pada tahun kedua dengan jumlah penghasilan 10 juta. 10 juta ini benefit, ya, produksi kali harga. Sedangkan tahun-tahun berikutnya seperti terlihat pada tabel 1. Berdasarkan data di atas, apakah rencana pembukaan industri yang mengolah hasil pertanian tersebut layak untuk dikembangkan bila dilihat dari segi NPV dengan diskon, ini diskon rate, ya, diskon rate sebesar 18%. Diskon rate itu bisa menggunakan suku bunga, bisa menggunakan inflasi. Jadi kita ingin melihat rencana pembangunan, ya, industri pengolahan hasil pertanian ini layak atau tidak. Ya, kalau layak, ya segera dibangun atau segera dibuat usaha ini. Tapi kalau tidak layak, mungkin mencari usaha yang lain. Nah, kita lihat di sini persiapan perhitungan NPV. Ada beberapa kolom. Kolom pertama ini tahun, ya, tahun ini jumlah periode atau lama proyek, ya. Kita menghitung kelayakan harus tahu lama proyeknya, ya. Biasanya proyek ini kalau tanaman umur dari tanaman tersebut, misalnya karet itu 25 tahun, sawit misalnya 20, ya, sekitar 25 tahun juga, teh berapa tahun, ya. Atau kalau misalnya dia bertahun-tahun susah, kita tentukan saja, ya, berdasarkan investasi terbesar. Kalau pabrik misalnya berdasarkan investasi terbesar, misalnya mesin, ya, terbesar, biaya yang investasi yang terbesar. Atau misalnya kita menghitung kelayakan ayam broiler, ya, ayam broiler itu kan berapa bulan sudah dijual, kan. Nah, jadi untuk itu kita jangan menggunakan umur ayamnya, tetapi kita menggunakan umur kandangnya, ya. Jadi tahun ini lama proyek atau umur proyek tersebut, ya, umur
bisnis tersebut. Nah, di sini umur pabrik tersebut selama 10 tahun ya. Dimulai tahun ke-0. Jadi ada tahun persiapan. Kolom kedua itu ada biaya investasi dikeluarkan pada tahun ke-0 dan tahun pertama. Tahun ke-0 itu sebesar 20 juta, tahun pertama itu 15 juta. Biaya operasional dan pemeliharaan ya dimulai dikeluarkan pada tahun ke-0 dan tahun pertama. Tahun ke-0 itu sebesar 20 juta, tahun pertama itu 15 juta. Biaya operasional dan pemeliharaan ya dimulai dikeluarkan pada tahun kedua sampai tahun ke-10. Tahun kedua misalnya 5 juta, tahun ketiga 6 juta, sampai tahun ke-10 itu 11 juta ya. Kemudian kolom selanjutnya itu total cost, biaya total. Biaya total itu penjumlahan dari biaya investasi ditambah biaya operasional. Ya, biaya investasinya tahun ke-0, kita lihat tahun ke-0, investasinya 20 juta, biaya operasional 0. Ya, biaya totalnya 20 juta ditambah 0, 20 juta. Ya. Tahun pertama, biaya investasinya 15 juta, biaya operasionalnya 0, jadi total biayanya 15 juta. Tahun kedua, biaya investasinya 0, biaya operasionalnya 5 juta, berarti total biayanya 5 juta. Ya, biaya investasinya biasanya dikeluarkan pada tahun ke-0 atau tahun pertama, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang lain, karena misalnya membeli mesin baru atau mesinnya rusak ya, perlu diperbaiki, bukan diperbaiki, beli yang baru ya, rusak, atau menambah mesin ya, jadi bisa kemungkinan di tahun ke-4 ke tahun ke-8 ya, atau tahun selain tahun ke-0 dan tahun ke-1. Kolom berikutnya ada benefit produksi kali harga ya, dimulai pada tahun kedua, karena tahun ke-0 dan pertama itu belum ada kegiatan produksi ya, jadi belum ada penerimaan. Yang kita lihat tahun kedua misalnya benefit 10 juta, yang tahun ketiga 13 juta, seterusnya sampai tahun ke-10 itu 43 juta. Kolom selanjutnya ada net benefit. Net benefit ini atau dengan istilah lain pendapatan ya. Net benefit itu rumusnya benefit dikurang total cost. Benefit tahun ke-0 misalnya 0 ya, total costnya 20 juta, berarti minus 20 juta. Minusnya kalian tulis ya tetap ya. Tahun ke-1 benefitnya 0, total costnya 15 juta, net benefitnya minus 15 juta. Tahun kedua benefitnya 10 juta, total costnya 5 juta, berarti net benefitnya 10 juta dikurang 5 juta, sini 5 juta, seterusnya sampai tahun ke-10 benefitnya 43 juta, total costnya 11 juta, 43 dikurang 11 juta, hasilnya 32 juta. Kemudian ada kolom diskon faktor. Diskon faktor ini 1/1 plus I pangkat N. I-nya sebesar 18%. Ya. N-nya tergantung waktunya. Kalau 0, N-nya 1. Tahun 1, N-nya 1. Tahun 2, N-nya 2. Tahun ketiga, N-nya 3. Misalnya tahun ke 0. Nanti ya, bentar ya. 1/1 plus 0,18 pangkat 0. Ya. Tahun pertama 1/1 plus 0,18 pangkat 1. Yang kedua 1/1 plus 0,18 pangkat 2 ya. Habis itu tahun 10 1/1 plus 0,18 pangkat 10. Nah, atau kalian bisa lihat langsung aja di tabel ya, tinggal kalian tuliskan saja. Kalau tabel itu tinggal kalian lihat saja suku bunganya 15%, umur proyeknya 10 tahun. Kemudian present value net benefit ya, PVNB. Present value net benefit ya. Net benefit ini di present value kan bagaimana? Tinggal dikalikan saja dengan diskon faktor ya. Jadi minus tahun ke-6 ini minus 20 juta dikali 1. Hasilnya minus 20 juta. Tahun ke-1 minus 15 juta kali 0,8475 minus 12,713. Minus 12 juta 713 ya. Ini titik ya, bukan koma. Ini titik ya. Titik bukan koma. 5 juta kali 0,7182 hasilnya 3 juta 591 ribu. Dan seterusnya tahun 10 6 juta 115 ribu ya. Dijumlahkan, kalian jumlahkan PVNB nya minus 20 juta ditambah minus 12 juta
713.000 ditambah 3.591.000 ditambah 3.692.000 seterusnya sampai 6.115.000, hasilnya 11.115.730.000. Dari keterangan dan tabel yang diberikan, maka rumus NPV kan NB dikali diskon faktor. Ini diskon faktornya 1 per 1 plus I pangkat N. Ini diskon faktor atau present value dari NB hasilnya 11.115.730 ya. Hasil menunjukkan bahwa NPV lebih besar dari 0. Ini berarti gagasan usaha atau proyek tersebut layak untuk diusahakan karena NPV-nya lebih besar dari 0, yaitu sebesar 11.115.730.000. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, perkiraan cash inflow dan cash outflow yang menyangkut proyeksi harus mendapat perhatian. Jadi kita harus benar-benar memproyeksikannya ya. Perkiraan benefit hasil perhitungan dengan menggunakan berbagai variabel, perkembangan tren, potensi pasar, pengembangan proyeksi jenis di masa datang, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen. Jadi harus tepat memperkirakan produksinya ya, memperkirakan harga. Tren karet itu kan dari tahun ke-5, tahun ke-6 itu mungkin masih kecil ya, sampai tahun ke-10 mungkin sudah agak tinggi dia ya. Tahun ke-16 mungkin mencapai puncaknya produksi ya, berbeda-beda ya, tergantung bibitnya ya, terus lingkungannya ya, lahannya ya, terus nanti patokannya bisa kalian pakai juknis ya, juknis budidayanya ya, juknis budidayanya. Biasanya karet sawit itu sudah tidak terlalu jauh jumlah produksinya, paling harganya, bagaimana kalian menentukan harganya bisa menggunakan tren harga ya. Nah, ini menggunakan rumus ya, BVB dikurang PVC. BB dikurang PVC itu sama dengan MPV juga ya, hasilnya beda-beda dikit, bisa kalian hitung. Ini contoh kedua ya, kalian bisa hitung sendiri.